Di bulan suci Ramadan ini kita harus sebaik mungkin menjaga yang namanya daripada anggota, daripada jawarih kita, baik daripada segi ucapan kita, baik daripada segi mata kita, baik daripada tangan kita maupun daripada kaki kita ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan badan, sehingga kita bisa melaksanakan daripada ibadah yang sekarang ini, yaitu puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sudah tidak kerasa kita sekarang ini sudah di pertengahan yang namanya ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah yang besar di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kita harus sebaik mungkin menjaga yang namanya daripada anggota, daripada jawarih kita, baik daripada segi ucapan kita, baik daripada segi mata kita, baik daripada tangan kita maupun daripada kaki kita ataupun yang lainnya. Sebab berapa banyak orang yang berpuasa di luar sana tidak mendapatkan yang namanya daripada pahala puasa, melainkan cuma mendapatkan yang namanya daripada rasa lapar dan rasa haus. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan, kata Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atus. Berapa banyak, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa tidak mendapatkan yang namanya daripada pahala puasa tersebut, kecuali dia cuma mendapatkan yang namanya daripada rasa lapar dan rasa haus. Disebabkan kenapa? Disebabkan ia tidak bisa menjaga daripada anggota badannya, disebabkan dia tidak bisa menjaga daripada segi daripada lisannya maupun ucapannya, maupun yang namanya pada kakinya, maupun yang namanya daripada tangannya. Ia tidak bisa menjaga, tidak bisa melakukan semua kebaikan-kebaikan, tidak tahu yang namanya sesuatu yang bisa menghilangkan daripada puasanya ia kerjakan. Maka orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, cuma mendapatkan yang namanya pada rasa lapar dan rasa haus. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW menceritakan, bersabda, ada 5 perkara, kata Nabi Muhammad SAW, 5 perkara ini yang bisa membatalkan yang namanya daripada pahala puasa tersebut. Hadirin yang rahimakumullah, 5 perkara ini harus kita menjaga, harus kita yang namanya menghindari daripada 5 perkara tersebut. Qala Rasulullah SAW, khamsun yufattirna as-sha'imin, al-kadhiba wal ghibatu wan namimanu wal yaminatul kadhibah wan nazru bisahwah. Kata Nabi Muhammad SAW, 5 perkara ini yang bisa membatalkan yang namanya daripada pahala puasa kita. Yang pertama yaitu ialah al-kadhib, yaitu berbohong. Baik berbohong tersebut terhadap daripada saudara kita, baik berbohong tersebut terhadap daripada teman kita ataupun sebagai yang lainnya, tetangga ataupun yang lainnya, maka pahala puasa tersebut bisa menghilang, maka puasa kita tersebut bisa yang tidak mendapatkan yang namanya pada pahala puasa tersebut. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, al-ghibah. Ghibah ini salah satu juga bisa menghilangkan pahala puasa kita, kata Nabi Muhammad SAW. Ghibah tersebut ialah menceritakan yang namanya pada keburukan orang lain, menceritakan yang namanya pada aib-aib orang lain, baik kita menceritakan teman kita, baik menceritakan daripada tetangga kita. Maka ketika kita menceritakan tersebut, kita di bulan puasa, maka sia-sialah puasa kita, tidak mendapatkan yang namanya pada pahala tersebut. Yang ketiga yaitu adalah mengadu domba terhadap teman, mengadu domba terhadap yang lain, dan juga yang lain-lain tersebut. Yang keempat yaitu adalah yang namanya sumpah palsu. Sumpah palsu ini ialah apabila kita terjerumus, misalkan kita mau tertangkap, misalkan kita berani melakukan yang namanya perbuatan yang namanya sumpah palsu, mengatakan bersumpah, namun sumpah tersebut itu adalah sesuatu yang berbohong. Lalu kita ingin bersumpah, kemudian kita tidak mau terjerumus ke dalam penjara tersebut, lalu kemudian kita berani bersumpah tersebut. Ketika kita di bulan puasa melakukan yang namanya pada sumpah palsu tersebut, maka puasa kita ialah sia-sia.
Tidak ada pahalanya sama sekali kita berpuasa ketika kita itu melakukan yang namanya daripada sumpah palsu. Yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, yang bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita tersebut, yaitu ialah yang namanya wanazru bisahwah, memandang dengan syahwat. Syahwat ini lah yang paling utama kita harus menghindarinya tersebut. Syahwat tersebut itu tidak hanya fokus kepada perempuan, tapi syahwat tersebut ketika kita itu memandang ke benda mati sekalipun, namun kita itu memberanginya dengan suatu syahwat, maka itu bisa membatalkan yang namanya daripada pahala puasa tersebut. Maka hadirin rahimakumullah, di bulan puasa ini, di pertengahan daripada bulan puasa inilah kita harus menjaga sebaik mungkin puasa kita, agar puasa kita itu mendapatkan yang namanya pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan yang namanya pada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik mungkin kita itu menjaga daripada puasa kita, sebaik mungkin kita menjaga daripada anggota jawarih kita, sehingga kita itu mendapatkan akhir atau sudah selesainya daripada bulan suci Ramadan ini, kita itu mendapatkan ketenangan hidup di dunia maupun di akhirat. Kita itu mendapatkan kenyamanan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa yang namanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih khusyuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa untuk melakukan yang namanya kebaikan maupun sekecil apapun kebaikan, tetaplah kita melakukan kebaikan tersebut, maupun kebaikan tersebut kecil ataupun kebaikan tersebut besar. Jangan berputus asa untuk melakukan kebaikan, jangan berputus asa untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa untuk melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dengan amal kebaikan tersebutlah kita itu bisa memperoleh kehidupan di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.